Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah, alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini sama-sama kita dapat berhadir ke masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan fardu subuh secara berjamaah. Langkah awal yang baik bagi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari kita ini adalah hari yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersalawat kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di Indonesia, kemarin tepatnya pada tanggal 25 November itu dikenang sebagai Hari Guru Nasional. Ada banyak apresiasi yang diberikan oleh para murid kepada guru-gurunya. Walaupun sudah tua, tetapi jasa guru masih dikenang. Dan ini adalah sesuatu yang baik, sehingga tidak ada istilah mantan guru jadinya. Karena walau bagaimanapun, orang yang pernah mengajar kita itu bukanlah mantan guru, dan juga tidak pernah kita mengenal istilah mantan murid. Artinya guru tetaplah guru selamanya, dan murid kita adalah murid kita selamanya. Tentunya dengan harapan hubungan baik itu senantiasa terjalin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita juga betapa peran guru itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini ketika kebijakan pemerintah memindahkan belajar itu ke rumah, yang kita kenal dengan belajar dari rumah, maka seolah-olah peran guru ini sulit untuk digantikan. Betapa banyak kita mendengar keluhan para orang tua ketika sekolah belum dibuka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan dengan ditutupnya sekolah sebagai tempat belajar yang dialihkan ke rumah, ada banyak masalah yang kita temui, yang kita rasakan, dan itu sesungguhnya telah diketahui oleh semua pihak, termasuk pemerintah kita, bahwa pembelajaran dari rumah tidak seefektif pembelajaran langsung di kelas. Maka tentunya kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kemudian tatap muka kembali dilaksanakan. Ya, paling lambat kalau bisa Januari itu sudah dilaksanakan. Sekalipun sudah ada kesepakatan bersama bahwa Januari itu sudah dimulai kembali tatap muka, walaupun masih dalam tatap muka terbatas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari banyak
apresiasi dari para murid terhadap gurunya, ada satu yang tertinggal, yang jarang ditemukan di media sosial, tentang penghormatan seorang anak kepada ayah dan ibunya sebagai gurunya. Padahal sebagaimana kita ketahui, orang tua di dalam rumah tangga itu adalah guru pertama dan yang paling utama. Biasanya ucapan selamat hari guru itu ditujukan kepada guru di kelas, dan itu tidak salah. Namun jangan sampai lupa bahwa guru pertama kita bukanlah guru di TK, bukanlah guru di SD, apalagi guru di SMA, bahkan dosen-dosen. Bukan mereka yang pertama yang menjadi guru kita. Untuk itu agak sangat lebih tepat kiranya andaikan ucapan selamat itu juga disampaikan kepada orang tua. Namun pertanyaannya, kenapa anak-anak tidak mengucapkan itu? Bisa dipertanyakan mungkin, jangan-jangan kita dulu tidak menjadi guru di dalam rumah tangga, sehingga kesan sebagai guru itu tidak terasa bagi mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tua, ayah, ibu adalah guru pertama dan yang paling utama. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat populer bagi kita, Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci, tanpa melihat siapa orang tuanya, apa agama orang tuanya, apakah dia terlahir dalam pernikahan yang halal, atau bahkan anak hasil perzinaan. Anak itu terlahir dalam keadaan suci semuanya, dalam keadaan fitrah. Kemudian kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Justru kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, atau menjadikan ia Nasrani, atau menjadikan ia Majusi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ini perlu kita pahami bahwa ada 4. Di sini tidak disebutkan orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang muslim. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan itu. Kenapa? Karena muslim itu adalah agama fitrah. Artinya setiap anak yang lahir pada hakikatnya dia adalah seorang yang muslim, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, itu adalah bagian dari penyimpangan dari fitrah itu sendiri. Maka tugas orang tua sesungguhnya sangat berat. Tugasnya adalah setiap anak yang lahir itu pastikan dia masih berada di jalur yang fitrah. Jangan sampai ia keluar dari jalur yang fitrah itu. Itulah tugas kita. Tugas kita adalah memastikan anak yang terlahir, yang Allah amanahkan kepada kita itu tetap pada jalur fitrah yang Allah sudah tetapkan dari awal. Andaikan dia menyimpang, maka kata Rasulullah, itu karena kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini arti penting kita menjadi guru di dalam rumah tangga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat ironis kiranya
apabila sepasang calon suami istri akan melangsungkan pernikahan, mereka siap untuk memasuki rumah tangga, tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan mereka untuk mendidik. Oleh karena itu, ketika ada orang tua berpesan kepada anaknya bahwa apabila mereka, anak-anaknya, tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa mengajarkan bacaan Al-Quran, tidak benar salatnya dan tidak mampu mengajarkan salat itu kepada anak-anaknya kelak, maka orang tuanya ketika itu berpesan beliau tidak akan merelakan mereka untuk menikah. Itu sebuah dobrakan yang benar. Orang tua ingin anaknya kelak jadi guru bagi anak-anaknya, maka sebelum anaknya menikah, dia memastikan anaknya ini kelak mesti bisa menjadi guru. Maka dia pastikan anaknya sebelum menikah itu sudah pandai baca Al-Quran, sudah pandai sholat, dan sudah bisa mengajarkan sholat itu kelak kepada anak-anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peran orang tua satu diantaranya tentunya adalah sebagai guru. Dan apabila peran ini kita laksanakan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita menjadi golongan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukan guru di mata Allah itu sangat mulia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oke, mungkin guru di sekolah dengan keikhlasan mereka mengajar, mereka mendapatkan posisi mulia di sisi Allah. Tetapi kita orang tua juga tidak bisa lepas dari posisi guru itu. Maka ini mestinya kita ambil peran itu dengan harapan kemuliaan itu juga kita dapatkan. Hadis dari Abi Umamah, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi hujuriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya Allah, justru dimulai oleh Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya Allah, hatta namlah, sampai kepada semut yang ada di dalam sarangnya, bahkan ikan yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair, mereka senantiasa bersalawat kepada siapa saja muallimin nas, yang bersedia mengajarkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ganjarannya dia akan mendapatkan selawat. Selawat dari siapa? Selawat dari Allah. Bahkan Allah yang berselawat kepadanya, para malaikat yang berselawat kepadanya. Sebagaimana sering kita dengarkan, kita pahami bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat, maka itu artinya Allah akan memberikan ampunan atas segala kesalahan. Allah juga akan memberikan rahmat kepada orang yang mengajar itu. Maka kesempatan bagi kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, andaikan ada anak kecil yang mungkin belum memiliki pengetahuan apa-apa tentang agama ini, tentu terutama belum memiliki pengetahuan tentang sopan santun, umpamanya tentang akhlak mulia, mari kita ajari mereka, kita ajarkan kepada mereka kebaikan itu. Karena kesediaan kita untuk mengajar mereka itu memperoleh selawat dari Allah, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan rahmat kepadanya.
Kemudian para malaikat yang mulia akan berselawat, maknanya para malaikat akan mendoakannya agar senantiasa mendapatkan ampunan dan agar senantiasa mendapatkan rahmat. Begitu juga bahkan semut yang kita anggap makhluk paling kecil, bahkan mereka juga akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kedudukan seorang guru, baik guru formal maupun guru non formal tentunya. Karena di sini tidak disebutkan sebagai guru formal. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan, maka mereka mendapatkan hak untuk mendapat salawat dari Allah, para malaikatnya, bahkan hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingginya kedudukan guru di mata Allah itu tentunya berbanding lurus dengan tugas yang diembannya. Artinya bukan asal status guru kemudian mendapatkan itu, tentu tidak. Mestinya profesi guru, kalau dia memiliki profesi guru, atau kita yang memiliki peran guru, mesti melakukan tugas-tugas sulit untuk sebagai apresiasi kita sebagai guru. Apa saja tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, antara lain tugas kita yang pertama adalah mengajar tentunya. Sering sekali ada banyak orang bisa mengajar, tetapi fungsi guru bukan cuman mengajar. Perlu dipahami ada banyak tugas guru. Tugas guru formal maupun non formal tadi, yang pertama tentunya mengajar. Mengajar itu maksudnya transfer pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki kemudian kita pindahkan, kita transfer kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita. Itu artinya mengajar. Tetapi tentunya bukan hanya mengajar saja. Kalau hanya mengajar saja, maka pengetahuan itu mudah hilang. Kita rasakan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa sesungguhnya hafalan kita tentang pengetahuan sesuatu itu mudah untuk hilang. Hari ini kita hafal, besok pagi bisa jadi hilang. Kenapa? Karena kita hanya diajar pengetahuannya saja. Tetapi perlu ada tugas lain yang harus dikerjakan. Seorang guru, termasuk orang tua, harus mendidik. Mendidik di atas mengajar lagi, bukan cuman pengetahuannya saja, tetapi maksud dari pengetahuan itu harus dijelaskan sampai ke dasar-dasarnya. Kemudian mesti dilatih. Harus ada guru harus memberikan latihan. Kemudian harus membimbing, harus mengarahkan, bahkan harus menilai. Harus menilai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai contoh kita di dalam rumah tangga ketika mengajar anak kita, adalah sebuah kewajiban kita untuk mengajarkan cara wudhu kepada anak kita. Maka pengetahuannya adalah kita ajarkan syarat dan umpamanya air yang bisa dijadikan untuk berwudhu, kita ajarkan pengetahuannya. Macam-macam air itu kita ajarkan sehingga mereka mengetahui apa saja air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Kemudian apa saja rukun wudhu umpamanya, mereka pahami, mereka ketahui apa rukun wudhu, mereka hafal dan sebagainya. Kemudian cara berwudhu kita ajarkan bahwa berwudhu itu mesti yang dibasuh adalah wajah lebih dahulu dan sebagainya. Itu masih sebatas pengetahuan, masih sebatas pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu mesti kita lanjutkan sampai apa? Sampai pengetahuan tadi mengkristal dan jadi karakter bagi mereka. Apa karakter? Bagaimana
wudhu menjadi karakter mereka. Bahkan apabila mereka merasa bahwa dirinya sudah tidak suci, maksud tidak suci di sini dalam keadaan berhadas, dan dia melihat air, maka tergerak hatinya untuk segera berwudu sekalipun waktu sholat belum masuk. Ini yang mesti kita ajarkan. Sama dengan sholat, bukan cuman bagaimana cara sholat yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, tetapi bagaimana andaikan adzan dikumandangkan, maka otomatis muncul kesadaran pada diri mereka untuk segera berwudu dan menyahut adzan itu, segera melangkahkan kaki ke masjid tanpa harus disuruh-suruh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tugas berat kita, karena sering kita dapatkan justru anak kita itu kalau tidak disuruh tidak sholat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, guru itu sangat berat tugasnya. Dia mesti mengajarkan dengan metode-metode yang tepat, supaya apa? Supaya pengetahuan tadi memang mengkristal, sehingga menjadi karakter bagi anak-anak kita tentunya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu guru mesti memiliki sifat khusus dalam mendidik. Tidak bisa mentang-mentang saya ayah, kemudian saya ajar anak saya berwudu, saya paksa berwudu, kemudian saya paksa sholat dengan cara saya, bahkan dengan cara kekerasan dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sering sekali kita mengajar sambil marah-marah. Apakah marah bagian dari sifat guru? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata apabila kita sering marah-marah kepada anak kita, bisa jadi mereka taat, tetapi taatnya di hadapan kita, bukan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan taat sebenarnya, tetapi hanya mereka takut kepada kita, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita harapkan dengan mengajar mereka adalah muncul ketakwaan di hati mereka, muncul ketakutan kepada Allah, bukan kepada kita. Dan ini sangat berat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu sifat guru harus ada pada kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai orang yang berprofesi sebagai guru. Apa saja sifat-sifat guru yang harus dimiliki? Imam Al-Ghazali menyebutkan antara lain yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang guru termasuk orang tua harus memiliki sifat kasih sayang dan lunak lembut ketika mengajar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengajar dengan kekerasan, sama artinya kita mengajar anak kita berbohong. Kenapa kok bisa berbohong? Kalau kita mengajar anak kita dengan cara kekerasan, itu sama artinya kita mengajar anak kita berbohong. Kenapa berbohong jadinya? Karena mereka akan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan kita. Kita tanya, kamu udah sholat? Karena takut kena marah, akhirnya mereka udah ya sekali. Kemudian yang kedua kali, kamu udah sholat? Nanti besok umpama ditanya lagi, udah sholat? Udah ya, padahal belum. Apabila berulang-ulang berbohong itu, maka berbohong jadi kebutuhan baginya. Kaum muslimin membahayakan. Tadinya dianya berbohong kepada kita karena takut kepada kita, tapi karena sudah terbiasa berbohong, akhirnya dalam kehidupannya berbohong itu jadi karakternya. Siapa yang mendidik dia berbohong? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tiada lain adalah kita yang mengajarnya dengan cara kekerasan itu. Tegas boleh kaum muslimin, karena Imam Al-Ghazali juga mengatakan satu di antara sifat guru itu mesti tegas. Tegas tidak berarti keras. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW begitu lama dia mendidik,
mendidik istrinya, mendidik sahabatnya, mendidik anak-anaknya, tetapi kesaksian belum pernah tangannya yang mulia itu memukul anak-anaknya, belum pernah tangannya yang mulia memukul istrinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita akui bahwa tangan kita sering kita anggap adalah pendidik yang terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan fabima rahmatin minallahi lintalahum, walaupun ini sesungguhnya penyampaian ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah ayat tarbiyah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, andaikan bukan karena rahmat Allah, rahmat dari Allah, lintalahum karena rahmat Allah engkau bisa berlunak lembut terhadap mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lunak lembut itu dalam mengajar itu adalah rahmat Allah. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, harus senantiasa menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat rahmat Allah. Andaikan Allah merahmati kita jadi orang tua, maka kita akan menjadi lunak lembut dalam mendidik anak kita. Andaikan kita mendapatkan rahmat Allah sebagai guru, maka kita akan menjadi lunak lembut ketika menghadapi murid-murid kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka satu di antara permohonan kita sebagai orang tua dan guru adalah mohon senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah itu kita akan berlaku lunak lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, andaikan engkau berhati keras, andaikan engkau bersikap keras dan berhati kasar, kata Allah, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Andaikan kita mengajar anak kita dengan cara keras, dengan cara kasar, bukan dengan kasih sayang, kata Allah, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Justru yang terjadi adalah perlawanan. Kalaupun mereka tidak melawan secara fisik, tetapi jiwa mereka meronta. Mereka mungkin tidak berani melawan kita, tetapi hati mereka sudah menunjukkan rasa tidak senang. Maka kaum muslimin, andaikan si penerima tidak merasa senang, maka yang terjadi adalah penolakan terhadap pengetahuan yang kita berikan. Maka kita didik anak kita dengan lunak lembut, bukan dengan cara yang kasar, karena inilah cara Rasulullah ketika mengajar. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan sifat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh orang tua dan guru ketika menghadapi anak-anak dan anak didik adalah mesti ikhlas. Jangan berharap balasan. Jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada murid kita. Jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada anak-anak kita. Ikhlaskan, kita mendidik anak kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah yang membalas kebaikan kita kepada anak kita. Cukup Allah yang membalas kebaikan kita kepada guru, kepada murid-murid kita. Insya Allah, Allah adalah sebaik-baik dalam membalas. Kemudian sikap berikutnya yang harus kita miliki sebagai orang tua dan guru, mesti memiliki sikap jujur dan amanah. Kata Imam Al-Ghazali, kita mesti jujur, berkata benar kepada anak-anak kita. Jangan pernah berbohong. Suatu ketika ada seorang ibu memanggil anaknya. Kemudian dia berjanji untuk memberikan sesuatu. Kemudian ternyata setelah anak itu datang tidak diberikan sesuatu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu adalah satu bentuk kebohongan dari orang tua, dan itu adalah pendidikan. Itu artinya kita mendidik kebohongan kepada anak-anak kita. Maka sebagai pendidik, sebagai orang tua, jangan pernah kita berbohong kepada anak kita, karena itu menjadi presiden buruk bagi anak-anak kita. Bisa jadi dia menganggap kita sebagai pembohong. Yang kedua, bisa jadi dia beranggapan
beranggapan bahwa bohong itu dibolehkan dan sebagainya. Andaikan kelak dia menjadi pembohong, siapa yang mengajarkannya? Yang mengajarkannya adalah orang tuanya, yang mengajarkannya adalah gurunya. Maka kita jangan pernah berbohong kepada anak kita dan anak didik kita. Kemudian berikutnya kata Imam Al-Ghazali, orang tua dan guru mesti memiliki akhlak mulia, jadi tauladan bagi anak-anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadilah qudwah bagi anak-anak kita. Anak-anak kita bangga kepada kita. Kenapa? Karena dia melihat kita adalah pelaku kebaikan itu. Dia mengikuti kita. Kenapa? Karena dia melihat kita melakukan kebaikan itu. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila pendidikan itu hanya dilakukan dengan transfer pengetahuan, maka tidak akan mudah lengket. Tetapi apabila mereka melihat contoh, tak perlu menghafal. Betapa banyak orang bisa berwudu tetapi tidak hafal rukun. Kalau ditanya rukun tidak tahu dia, ditanya rukun wudu tidak hafal dia, tetapi berwudu bisa dengan benar bahkan. Kenapa? Karena dia belajar dari contoh. Belajar mencontoh itu baik sekali. Maka kita perlihatkan akhlak yang baik, kita perlihatkan kinerja yang baik kepada anak-anak kita. Insya Allah itu akan menjadi pengetahuan dan menjadi karakter kelak bagi anak-anak kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali lagi, di atas itu semua guru memang tidak boleh memiliki sifat pemarah dan pendendam. Tidak boleh. Boleh marah karena dia melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan, tetapi jangan pernah mendendam. Orang tua jangan punya sifat pendendam, guru tuh juga tidak boleh memiliki sifat pendendam. Kenapa? Karena tugas kita adalah meluruskan mereka, mengarahkan mereka kepada yang baik. Maka tugas itu tidak boleh berhenti, tidak boleh hanya terhenti karena mereka melakukan satu tindakan keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tugas guru sangatlah berat. Kenapa? Karena tugas guru sesungguhnya memastikan anak-anak kita, memastikan siswa-siswa kita masih berada pada rel fitrah itu. Karena mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Maka tugas kita adalah mereka berada di dalam rel itu senantiasa. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita layak dikenang sebagai guru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pendidik terbaik di dalam rumah tangga kita, menjadi guru terbaik di dalam profesi kita, bahkan menjadi guru terbaik bagi masyarakat kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemuliaan dan doa para malaikat dan hewan-hewan makhluk Allah lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.